Roza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestro Roza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Rossoneri berusaha akhiri tren negatif. Setelah menesan, tim asuhan Paulo Fonseca berada dalam tekanan besar untuk meraih hasil positif. Kekalahan lain akan membuat Rossoneri kalah dalam 3 pertandingan pertama di Liga Champions untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka. Tercatat jika AC Milan hanya memenangkan 1 dari 9 pertandingan terakhir mereka di kompetisi klub UEFA. Sebuah catatan yang tentu ingin segera diperbaiki. Kekalahan dari Leverkusen membuat Milan tidak hanya kehilangan poin, tetapi juga kehilangan momentum yang semakin memperparah awal karir Fonseca di San Siro. Kini kemenangan atas klub Brugge sangat krusial untuk menyelamatkan perjalanan Milan di Liga Champions musim ini. Jelang laga ini, Milan mendapatkan sedikit angin segar di Serie A setelah menang 1-0 atas Udinese berkat gol cepat dari Samu Chukwueze. Meski harus bermain dengan 10 pemain selama lebih dari 1 jam setelah Tijani Reinders diusir keluar lapangan. Hasil ini menandai ketiga kalinya Rossoneri mencatatkan clean sheet di kandang musim ini, dan mereka berharap bisa menjaga performa tersebut saat melawan klub Brugge. AC Milan harus mengatasi tekanan untuk bangkit. Kemenangan sangat penting bagi Fonseca dan Milan jika mereka ingin menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Tijani Reinders ungkap posisi favoritnya di lini tengah Milan. Sejak direkrut dari AZ Alkmaar pada musim panas tahun lalu, Tijani Reinders menjadi sosok yang tak tergantikan di skuad AC Milan. Pemain berdarah Maluku tersebut dikenal sebagai sosok gelandang serba bisa karena piawai mengisi sejumlah posisi di lini tengah. Diwawancara oleh Tutto Mercato Web, Tijani Reinders mengungkapkan posisi mana di lini tengah yang paling ia sukai. Saya adalah pemain dengan tipe box to box. Saya suka bergerak pindah dari satu posisi ke posisi lain. Saya telah bermain di semua posisi di lini tengah. Nomor 8 adalah posisi ideal saya, tetapi itu bukan berarti saya tidak bisa mengisi posisi nomor 6 atau 10. Ini bukan menjadi persoalan besar bagi saya dan menjadi keputusan Mr. Paulo Fonseca di posisi mana dia membutuhkan saya, ucap gelandang 26 tahun mengevaluasi sesi wawancaranya. Tijani Reinders menyatakan dirinya ingin berkontribusi lebih banyak bagi AC Milan lewat sumbangan gol dan assist yang diciptakannya. Pada debutnya di musim lalu, Tijani Reinders sukses mencetak 3 gol dan 3 assist dari 36 laga Serie A yang dimainkannya. Sementara pada musim ini, ia baru mencetak 1 assist saja dari 8 giornata yang telah berlangsung. Mike Maignan jadi pemain kelima Milan yang menyandang kapten tim. Dengan cedera yang dialami Davide Calabria dalam pertandingan melawan Udinese, sementara Theo Hernandez terkena sanksi larangan bertanding karena kartu merah langsung setelah laga melawan tim La Viola. Sedangkan Abraham, Rafael Leao, dan Fikayo Tomori diturunkan ke bangku cadangan sebagai bagian dari hukuman. Hal inilah yang membuat Mike Maignan terpilih sebagai kapten tim baru yang juga mencatatkan diri sebagai pemain kelima yang berbeda yang mengenakan ban kapten AC Milan sejauh musim ini. Sementara itu, dalam sesi wawancara bersama DAZN, pelatih AC Milan Paulo Fonseca turut menjelaskan alasan dibalik ditunjuknya Mike Maignan sebagai kapten. Fonseca mengklaim jika dia tidak punya pilihan atau tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri, sehingga akan menunjuk siapapun pemain yang benar-benar siap untuk dijadikan kapten tim. Dan ia menganggap jika Mike Maignan yang paling pantas mengemban tugas tersebut saat berhadapan dengan Udinese. Mike Maignan sendiri sebelumnya diperkirakan akan menjadi kapten timnas Prancis saat jeda internasional. Namun hal tersebut batal terjadi dan pelatih Didier Deschamps menjatuhkan pilihan ke tangan Aurelien Tchouaméni. Tidak mainkan Rafael Leao, Paulo Fonseca sebut ini bukan pesan untuk siapapun. Saat menghadapi Udinese di San Siro, pelatih Paulo Fonseca benar-benar mewujudkan rencananya dengan menerapkan beberapa perubahan radikal di susunan pemain inti. Ini merupakan jawaban atas kontroversi setelah kekalahan 2-1 dari Fiorentina. Dalam laga tersebut, Theo Hernandez dipastikan tidak bermain karena terkena hukuman kartu merah. Selain itu, Tammy Abraham, Rafael Leao, dan Fikayo Tomori duduk di bangku cadangan.
Meski begitu, kepada DAZN, Fonseca mengatakan jika perubahan susunan pemain bahkan tidak memainkan Leao dan Tomori bukan pesan untuk siapapun. Dia murni melakukannya demi meraih kemenangan. Ini bukan pesan untuk siapapun. Ini adalah keinginan untuk memenangkan pertandingan dan saya pikir mereka adalah pemain terbaik saat ini untuk menghadapi Udinese, ujar pelatih AC Milan tersebut. Menyesal gabung Manchester United, Joshua Zirkzee ingin balik ke Italia. Striker asal Belanda Joshua Zirkzee memilih pindah ke Manchester United pada musim panas lalu meski sempat dihubungkan dengan AC Milan. Namun, hanya 3 bulan setelah keputusan tersebut, muncul kabar bahwa Zirkzee merasa menyesal bergabung dengan Setan Merah dan sedang mempertimbangkan untuk kembali ke Italia. Sepanjang bursa transfer musim panas, Zirkzee disebut lebih memilih pindah ke klub Serie A, namun pada akhirnya beralih ke Liga Primer Inggris. Salah satu alasan AC Milan mundur dari negosiasi adalah karena tuntutan komisi agen yang dinilai terlalu tinggi. Akibatnya, Zirkzee United nampaknya tidak berjalan mulus bagi Zirkzee. Menurut laporan dari calciomercato.com, striker berusia 22 tahun itu kini merasa menyesal atas keputusannya dan sedang mempertimbangkan untuk kembali ke Italia, di mana ia merasa lebih nyaman dengan lingkungannya. Meskipun Joshua Zirkzee dihargai 36 juta euro, performanya di Manchester United belum memenuhi ekspektasi. Selain itu, ia juga mengalami mustahil. Bahkan dilaporkan bahwa Zirkzee akan dengan senang hati kembali ke Italia untuk mencari kebangkitan karirnya. Dua klub yang dikabarkan tertarik memboyong Zirkzee kembali ke Italia adalah Juventus dan AC Milan. Namun, Juventus saat ini dianggap sebagai tujuan yang lebih realistis, mengingat Rossoneri masih belum terbuka terhadap kemungkinan ini. Manchester United sendiri dikabarkan siap untuk melepaskan beberapa bulan ke depan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.